Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Saudara-saudariku, para senior yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Semoga damai sejahtera melimpah atas diri kita semua. Kali ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Hendaklah kamu kudus. Gereja Katolik merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus pada tanggal 1 November. Dan pada tanggal 2 November adalah hari pengenangan arwah semua orang beriman. Pada setiap hari raya Semua Orang Kudus, kita selalu mendengar bacaan Injil dari Matius bab 5 ayat 1-12a tentang sabda bahagia. Mengapa? Karena sabda bahagia merupakan tawaran Tuhan bagi kita untuk menuju kepada kebahagiaan. Kita disadarkan bahwa tujuan hidup kita adalah menuju kekudusan. Kita dipanggil, dipilih, dan dikuduskan. Sabda bahagia ditujukan kepada semua orang yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hati, yang suci hatinya, yang membawa damai, dan yang dianiaya karena kebenaran. Demikianlah ajaran Tuhan Yesus kepada kita, dan seluruh hidup Tuhan Yesus adalah pemenuhan sabda bahagia. Bersyukur dalam Gereja Katolik mengangkat banyak orang kudus yang telah membaktikan hidup untuk Tuhan dan sesama. Ketika dibaptis, kita masing-masing juga diberi nama menurut nama orang kudus, agar kita meneladan kekudusan hidupnya. Salah satunya adalah Santo Ambrosius, pelindung gereja di paroki kita. Santo Ambrosius adalah uskup dan pujangga gereja. Apa yang bisa dimaknai dari kehidupan Santo Ambrosius? Kesuciannya,
keheningannya, kesalehan, dia memahami iman. Dia seorang pengkhotbah. Dia berkarya dalam tulisan dan musik gereja, membagikan uang kepada orang miskin, dan menyerahkan tanah miliknya kepada gereja. Hidup para orang kudus bukan tanpa rintangan atau tanpa penderitaan, bukan tanpa jerih lelah. Lahir dan batinnya selalu dijaga dan dirawat. Tetapi itulah proses panjang yang harus dilalui oleh setiap manusia untuk pada akhirnya menjadi kudus dan kembali kepada Allah yang Maha Kudus. Nah, saudara-saudariku, mari kita dengarkan kesaksian teman-teman senior yang masih terus bersemangat di dalam perjuangannya berbagi berkat. Nama saya Nusa Iskandar. Usia saya 76. Saya punya anak 2 laki-laki. Mereka sudah berkeluarga dan saya punya cucu 2 juga, ya. Dan saya dan istri saya sekarang mereka udah masing-masing ya. Mereka masing-masing dan sekarang saya tuh sama istri saya masih tinggal di Melati Mas ini, ya. Jadi saya tuh di Melati Mas ikut lingkungan Felicitas. Ya, kami Felicitas di lingkungan di Blok C, Regency Blok C, Felicitas. Kegiatan saya adalah jualan begini ya, jualan sembako seperti yang ada di sini ya. Jadi kegiatan ini dari pagi sampai sore ya begitu ya. Jadi ini sudah berlangsung sekitar 14 tahun. Jadi tiap hari begitu. Rutinitasnya begitu. Sebelum pandemi, terus terang aja ya, itu orang tuh belanja kemana-mana aja. Ya, bisa ke pasar, bisa kemana, mereka tuh ya, tidak khawatir apa-apa. Tapi setelah pandemi begini, ya, mereka tuh nggak berani. Misalnya jauh-jauh ke pasar, ya, ke pasar berani, mereka tuh kebanyakan nggak berani. Jadi malahan saya di sini, mereka tuh kebanyakan datang belanja ke tempat kita begini. Barang ini nggak ada, mereka kan komplain sama saya. Kapan ada nih? Atau saya misal tutup, ada perlu tutup 1-2 hari. Lu ngapain sih tutup? Kemarin gua datang lu nggak ada gitu loh. Jadi saya merasa tuh, saya tuh di mata mereka tuh diperhatikan juga gitu loh. Pasti artinya besar sekali ya. Pertama-tama karena ya dengan penjualan begini pasti ya bisa mencukupi misalnya kebutuhan kehidupan kami dan keluarga kami ya. Saya ingin mengajak ya teman-teman kita di sini ya, semua apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh itu adalah satu berkat Tuhan kepada kita semua ya. Kita memulai hari kita itu dengan doa ya. Jadi semua doa itu adalah didengar Tuhan. Jadi kita hanya melakukan saja. Tuhan yang bisa menuntun kita. Jangan ragu-ragu. Ya. Jadi Tuhan ada bersama kita. Nama saya Seliwala. Tahun ini 74. Tante sudah mulai bikin rosario tapi bikin dari itu pertama. Dari Kenur. Tidak lama ada pesanan rosario. Jadi ini yang tugas dari Bunda. Kalau ada pesanan, karena pandemi jadi kurang kan orang komunitas yang Tante ikutin dulu itu HKY, Hati Kudus Yesus itu, mereka biasa keluar kota pelayanan. Tetapi karena pandemi jadi mereka tidak berani keluar. Nah pesanan berarti tidak ada. Memang namanya pandemi semua kan berkurang. Tapi berkurang juga, Tante di samping itu juga bikin kue. Jadi mereka tidak ada yang ini, malah mereka pesan-pesan. Adik-adik di Makassar juga, kalau ada kedukaan atau apa juga pesan. Nah memang Tante kalau berdoa, kalian minta Bunda tolong dampingi, bikin yang bagus. Kalau bagus kan orang senang berdoa tuh. Jadi
bikin sebagus mungkin lah. Tante syukur karena Bunda Maria kasih tugas. Kalau bulan Rosario itu ikut. Nah itu senior sebenarnya kita selalu bersyukur dengan keadaan yang ada. Ini mungkin ada maksud Tuhan kan di pandemi ini. Tapi juga kita jangan tinggal diam. Apalagi Tuhan masih kasih kesempatan, kita gunakan itu kesempatan sebaik mungkin gitu. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Francisca Christina. Usia saya sekarang sudah lebih dari 62 tahun. Dan saya tinggal di perumahan Resident One di lingkungan Santo Paulus dari Tarsus. Sebelum pandemi, saya masih aktif di tempat bekerja, saya masih aktif berorganisasi. Saya biasa ke gereja pagi, misa pagi. Kemudian saya ke pasar karena saya hobi sekali ke pasar dan masak. Saya sering diundang ke persekutuan doa untuk membawakan renungan karena saya sebagai seorang pewarta. Kalau sesudah pandemi, banyak sekali hal-hal yang tadinya saya lakukan itu tidak dapat saya lakukan tentunya kan, karena kita tidak boleh bertatap muka. Saya bisa pagi-pagi itu bisa berdoa koronka di waktu subuh karena saya tidak bisa ke gereja. Saya bisa pagi-pagi koronka dulu untuk mendoakan teman-teman, saudara-saudara yang sakit ataupun meninggal. Kemudian setelah itu saya bisa mengikuti misa pagi. Saya bisa mengundang teman-teman untuk kita Zoom bersama untuk mendoakan mereka yang baru meninggal, menemani perjalanan mereka. Ya, kemudian saya juga bisa memasak buat mereka-mereka yang insoma. Saya masih bisa ikut persekutuan-persekutuan doa ya dari komunitas lain, persekutuan-persekutuan doa yang lain. Kemudian juga bisa ikut yang namanya OKS, Opera Komedi Samadi. Itu acara yang saya senangi ya selama masa pandemi, itu betul-betul menghibur buat saya. Mereka banyak yang berikan jempol, katanya ini lansia luar biasa, nggak ada capeknya dan semuanya sukacita ya. Saya memang orang yang nggak bisa diem. Saya tergabung dalam beberapa komunitas, yang utama adalah komunitas Amazing Grace. Kemudian saya juga di dalam komunitas Thomas ya, belajar di sana juga. Kemudian juga ada satu komunitas yang kami dirikan untuk teman-teman seperusahaan, komunitas Katolik Kasih Sejahtera. Saya tentunya bisa melakukan itu sebagai perwujudan kasih saya kepada Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi saya. Masa pandemi ini membuat saya bisa melakukan banyak sekali hal, karena yang tadinya waktu saya habis di jalan, sekarang saya bisa memaksimalkan. Para senior jangan pernah merasa tua ya. Kita harus selalu bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berbuat yang banyak, menggunakan talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita ini dengan semaksimal mungkin. Jadi kaum lansia tetap semangat ya, jangan pernah merasa tua. Nah, itu yang paling penting. Saudari-saudaraku para senior semua. Surat pertama Rasul Petrus bab 1 ayat 14-16 mengatakan, "Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu." Saat ini kita tahu tujuan hidup kita sebagai yang diutus Allah untuk hidup kudus agar dapat bersatu dalam kehidupan kekal nanti. Namun, hidup kudus dan bahagia harus kita hayati dan kita jalani sejak kita masih ada di dunia ini. Caranya dengan sembah bakti kepada Allah dan melakukan kehendak-Nya lewat perjalanan hidup yang penuh iman, harapan, dan kasih. Salah satu sembah bakti kita padanya yaitu berkomunitas dengan sesama untuk saling berbagi talenta, saling menolong,
saling menguatkan, dan saling membahagiakan. Kita juga bisa mendoakan arwah orang-orang beriman, termasuk kerabat dan leluhur kita. Khususnya pada tanggal 2 November, kita mengenang dan mendoakan mereka, supaya mereka disucikan dan berbahagia bersama para kudus di surga. Akhirnya, semoga dengan peristiwa hidup yang kita alami, kita semakin dimurnikan dan disucikan. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.